warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan kuliah kita di metodologi penelitian pendidikan IPA. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Dan bagi yang kurang sehat, mudah-mudahan bisa segera sembuh. Amin. Allahumma amin. Baik, sebelumnya karena ini adalah momen-momen setelah kita berpuasa atau masih istilahnya masih aura-aura lebaran, saya pribadi mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa dipertemukan kembali di Ramadan tahun depan lagi. Amin Allahumma amin. Baik, sebelum kita mengadakan diskusi utama dalam kegiatan perkuliahan hari ini, mari kita awali dulu dengan berdoa. Doa dipersilakan. Bismillah. Berdoa selesai. Baik, pada hari ini kemarin sudah sampai kan ya teknik pengambilan sampel ya kalau nggak salah. Jadi setiap penelitian itu kita akan melibatkan istilahnya itu subjek penelitian. Jadi subjek itu umum ya, subjek penelitian itu umum. Kemudian kalau dalam penelitian eksperimen itu namanya menjadi sampel penelitian. Itu. Nah, sampel penelitian itu diambil dari mana? Dari bagian populasi. Nah, misalkan kalau di sekolahan kita mengambilnya dua kelas. Kok delalah di sana juga ada dua kelas, maka sampelnya tidak lain adalah sama dengan populasi. Jadi penelitiannya adalah penelitian levelnya populasi. Tetapi kalau dalam satu sekolahan kita ambilnya dua kelas dan di jenjang yang sama, totalnya ada 8 kelas, maka populasinya adalah 8 kelas. Begitu. Kemudian kita dengan menggunakan berbagai macam teknik sampling, apakah probability jenisnya atau yang non probability, kita ambil dua sesuai dengan kondisi. Karena mungkin secara ideal itu kan cluster random sampling, jadi kelasnya itu di random. Dari 8 kelas kita ambil dua dengan lotre, ya, dia buat kertas banyak 8, kemudian diambil dua. Ya, yang pertama kita sepakati misalkan ini adalah kelas eksperimen, yang pengambilan kedua kelas kontrol. Maka semua kelas itu mempunyai potensi untuk menjadi kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Nah, pengalaman itu tidak semua bisa kita random karena di jenjang yang sama kadang itu melibatkan dua guru, guru A, guru B, atau guru X dan guru Y. Kemudian teman-teman itu dari sekolahan diminta untuk nginduk kepada guru X. Nah, guru X itu ngajarnya hanya kelas A, B, dan C. Ya. Atau mungkin hanya dua kelas, karena di jenjang yang sama hanya ada 4 kelas dan gurunya dua. Nah, ini menggunakan convenient sampling. Jadi yang paling memungkinkan pertama kelas random sampling kalau memang kelasnya bisa dipilih secara acak dari semua kelas yang ada. Tapi kalau kita tidak punya potensi atau wewenang untuk mengambil semua kelas untuk dipilih, maka jadi non probability sampling. Nah, kemudian kalau penelitiannya adalah jenisnya survei, kalau survei itu tidak sampel penelitian, tapi responden. Ya, responden penelitian. Siapa? Mungkin kalau kita ingin menggali gaya belajar, maka kita menyebarkan angket. Siapa yang ngisi angket? Siswa. Siswa ini jadi istilahnya adalah responden penelitian. Itu. Dan lain sebagainya. Jadi umumnya secara umum itu subjek penelitian, tetapi dalam konteks tertentu kadang menjadi responden penelitian, terkadang menjadi sampel penelitian. Di situ. Baik, ini untuk review yang kemarin. Kemudian hari ini kelompok yang bertugas kelompok siapa? Kelompok 3, Bapak. Oke, kelompok 3, silahkan. Ini judulnya kalau nggak salah apa? Survei riset ya?
Nggih, survei riset. Baik, silakan kelompok 3 untuk bisa menyiapkan. Nanti tokennya saya share di kolom chat ya. Saya izin share. Oke, silahkan. Share screen. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait karakteristik penelitian survei dalam pembelajaran IPA dengan anggota kelompok kami yaitu Fathia Jarwati, Nurida Laila Safitri, dan Mazaya Arifatul Labibah. Yang pertama terkait pengertian survei riset, di mana survei riset adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sejumlah orang responden dengan cara memberikan pertanyaan, biasanya melalui angket, kuesioner, atau wawancara. Metode ini banyak digunakan dalam ilmu sosial karena dapat menggambarkan kondisi, pendapat, atau perilaku suatu kelompok secara nyata. Dalam penelitian survei, peneliti tidak memberikan perlakuan atau melakukan eksperimen, tetapi hanya mengumpulkan data berdasarkan keadaan yang sedang terjadi. Selanjutnya yaitu tujuan survei riset. Yang pertama untuk mengumpulkan informasi dari banyak responden dalam satu waktu relatif singkat, di mana penelitian survei memungkinkan peneliti untuk memperoleh data dari banyak orang sekaligus dalam waktu yang tidak terlalu lama. Biasanya itu menggunakan kayak angket atau kuesioner. Jadi contohnya kalau guru itu ingin mengetahui pemahaman siswa di kelas, nah maka gurunya itu membagikan kuesioner kepada seluruh siswa di kelas melalui seperti Gform sehingga nanti datanya itu terkumpul dalam satu waktu. Kemudian tujuan yang kedua, mengetahui pendapat, sikap, dan perilaku suatu kelompok. Jadi survei itu digunakan untuk mengetahui apa yang dipikirkan, dirasakan, atau dilakukan oleh suatu kelompok terhadap suatu hal. Contohnya itu peneliti ingin mengetahui sikap siswa terhadap penggunaan simulasi online dalam pembelajaran. Maka untuk mengetahui sikapnya itu bisa melalui pertanyaan, apakah simulasi membantu memahami materi, apakah pembelajaran menjadi lebih menarik, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menggambarkan kondisi atau fenomena yang sedang terjadi di masyarakat. Survei membantu memberikan gambaran nyata tentang keadaan yang sedang terjadi tanpa mengubah atau memanipulasi keadaan. Contohnya, survei untuk mengetahui tingkat literasi siswa SMP. Nah, hasilnya itu menunjukkan kondisi bahwa sebagian besar siswa ternyata masih belum memahami penyebab materi gitu. Yang keempat, mengidentifikasi masalah yang ada untuk bahan penelitian lebih lanjut. Jadi survei itu dapat digunakan untuk menemukan permasalahan yang sedang terjadi sehingga peneliti dapat melakukan penelitian lanjutan untuk mencari solusi. Contohnya, survei itu hasilnya menunjukkan banyak siswa kesulitan memahami materi yang cenderung abstrak sehingga peneliti kemudian melakukan penelitian eksperimen lebih lanjut itu menggunakan PET untuk meningkatkan pemahaman siswa. Kemudian yang kelima, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Data dari survei dapat digunakan oleh guru, sekolah, atau pemerintah untuk menentukan kebijakan atau langkah perbaikan. Yang keenam, membandingkan kondisi antar kelompok atau waktu yang berbeda, di mana survei dapat digunakan untuk melihat perbedaan kondisi antara kelompok atau perubahan dari waktu ke waktu. Contohnya itu kayak pemahaman konsep siswa kelas 8A dan 8B itu kondisi antar kelompok atau pemahaman siswa sebelum dan sesudah menggunakan media itu untuk waktu yang berbeda. Selanjutnya, selanjutnya yaitu karakteristik survei riset. Yang pertama, menggunakan pernyataan sebagai alat utama. Jadi, penelitian survei menggunakan instrumen berupa kuesioner, angket, atau wawancara
Nanti itu berisi daftar pertanyaan, itu bentuknya bisa pilihan ganda, skala. Kalau skala itu biasanya dari sangat setuju sampai tidak setuju, atau pertanyaan terbuka yang harus dijawab oleh responden. Jadi data itu diperoleh langsung dari jawaban survei responden itu. Yang kedua, melibatkan banyak responden agar hasil dapat mewakili suatu populasi. Biasanya survei itu melibatkan jumlah responden yang cukup banyak. Biasanya tuh kayak satu kelas, satu sekolah, atau bahkan tuh banyak sekolah. Semakin banyak atau semakin banyak respondennya itu semakin baik hasil surveinya. Yang ketiga, data yang dikumpulkan berupa kuantitatif, angka, dan atau kualitatif. Kalau kuantitatif itu biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik. Kalau kualitatif itu berupa kayak ringkasan jawaban responden. Kemudian yang keempat, berfokus pada fenomena yang benar-benar terjadi di masyarakat. Jadi survei itu digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata yang sedang terjadi tanpa memberikan perlakuan khusus. Jadi penelitinya hanya mengamati dan mengumpulkan data, bukan mengubah keadaan. Yang kelima, minim pengaruh peneliti terhadap responden sehingga jawaban lebih objektif. Jadi dalam survei itu peneliti itu berusaha tidak mempengaruhi jawaban responden sehingga data yang diperoleh itu jujur dan objektif. Oleh karena itu pertanyaan di survei itu tidak eh, pertanyaan di survei itu harus netral dan tidak mengarahkan. Contohnya tuh kayak yang benar seberapa paham Anda tentang materi ini itu. Jangan kayak apakah Anda setuju bahwa pembelajaran materi ini sulit itu karena itu akan terus kesan mengarahkan gitu. Dan begitu jawaban yang diperoleh benar-benar mencerminkan pendapat asli responden. Selanjutnya yaitu klasifikasi survei di mana itu ada berdasarkan tujuan, waktu, dan cara pengumpulan data. Kita mulai dari yang pertama, yaitu berdasarkan tujuan. Yang pertama ada eksploratif, di mana survei eksploratif digunakan untuk menggali ide awal atau menemukan masalah penelitian. Biasanya digunakan ketika topik masih baru atau belum banyak diteliti. Contohnya itu eh, seperti pertanyaan ini untuk mengetahui gambaran awal. Lalu mengetahui kesulitan siswa dalam hal IPA sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, deskriptif. Untuk deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi atau variabel secara rinci. Hasil survei untuk deskriptif ini biasanya itu data seperti persentase, rata-rata atau kategori, sehingga peneliti dapat mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan. Kemudian yang ketiga, eksploratif. Survei eksploratif ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Jadi di sini itu peneliti dapat menggambarkan, tetapi cukup tidak menggambarkan, tetapi cukup menjadi sebab akibat atau kaitan sehingga lebih mendalam. Dan biasanya di analisis menggunakan statistik, eh, misalnya korelasi, contohnya itu kayak mengetahui hubungan antar minat belajar siswa dengan hasil belajar IPA. Selanjutnya yaitu berdasarkan waktu. Yang pertama yaitu cross-seksional, di mana survei ini dilakukan hanya satu kali dalam satu waktu tertentu. Jenis ini cocok digunakan jika peneliti ingin mendapatkan gambaran dan cepat tentang suatu kondisi saat ini tanpa melihat perubahan dari waktu ke waktu. Jadi ini hanya satu kali dan bisa melihat perubahan gitu, tapi dalam kondisi satu saat itu. Yang kedua yaitu longitudinal. Longitudinal, survei longitudinal dilakukan berulang dalam jangka waktu tertentu untuk melihat perubahan. Jadi ini tuh berulang gitu. Kemudian untuk jenisnya itu ada tiga. Yang pertama itu tren, di mana untuk tren ini menggunakan sampel berbeda di waktu berbeda, sehingga fokus pada perubahan secara umum dalam populasi. Contohnya survei pemahaman siswa SMP setiap tahun dengan siswa yang berbeda. Jadi sampelnya itu beda-beda di waktu berbeda.
Kemudian yang kedua, cohort itu menggunakan populasi yang sama tetapi sampel bisa berbeda sehingga berfokus pada kelompok tertentu biasanya berdasarkan tahun atau karakteristik tertentu dan kelompok tersebut diikuti dalam jangka waktu tertentu namun tidak harus responden yang sama setiap kali. Yang penting masih berasal dari kelompok yang sama. Contohnya itu siswa angkatan 2024 itu diikuti selama 3 tahun. Meskipun siswanya yang disurvei tiap tahun itu beda-beda, tapi itu berasal dari angkatan 2024 gitu. Yang ketiga yaitu panel, menggunakan responden yang sama secara terus-menerus. Jadi peneliti itu benar-benar mengikuti individu yang sama untuk melihat perubahan yang terjadi. Jadi kalau panel ini eh, secara terus-menerus respondennya. Contohnya tuh siswa yang sama diukur pemahamannya tentang energi gitu dari kelas 8 sampai 9. Selanjutnya berdasarkan cara pengumpulan data, yang pertama tatap muka atau face to face. Jadi di sini tuh pengumpulan datanya itu dilakukan dengan cara wawancara langsung antara peneliti dan responden. Untuk cara ini itu lebih cocok untuk menggali jawaban lebih mendalam. Yang kedua, melalui surat atau mail. Jadi di pengumpulan datanya itu kuesioner dikirim dalam bentuk lembaran kepada responden. Sehingga responden itu nanti mengisi kuesionernya lalu dikembalikan ke eh, pewawancara. Yang ketiga itu melalui telepon, kemudian yang keempat itu melalui web atau online itu biasanya menggunakan media digital itu seperti Giform. Untuk cara ini itu lebih praktis dan cepat dan juga menjangkau lebih banyak responden. Selanjutnya ada jenis-jenis data. Nah, data adalah skala informasi yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Nah, untuk jenis-jenis data itu biasanya memakai kuantitatif atau kualitatif. Next. Nah, kalau kuantitatif itu data yang berbentuk angka, numerik, dan dapat diukur serta dianalisis menggunakan teknik statis. Ciri-cirinya itu berupa angka, bisa dihitung, bisa diolah dengan rumus atau statistik, dan dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya itu bisa melalui kuesioner atau angket, tes, survei, dan eksperimen. Next. Sedangkan kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, narasi, atau deskripsi, bukan angka yang digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam. Nah, untuk ciri-ciri yang kualitatif itu bersifat deskriptif, kata-kata, data tidak berbentuk angka, bersifat subjektif, tergantung interpretasi, dan menggambarkan fenomena secara mendalam, serta peneliti sebagai instrumen utama. Untuk teknik pengumpulan datanya itu biasanya melalui wawancara, dokumentasi, atau observasi. Next. Nah, untuk contohnya itu yang kuantitatif itu yang sebelah kiri, sedangkan yang bentuk kata-kata itu kualitatif. Next. Selanjutnya ada sampling. Nah, sampling adalah teknik untuk memilih sebagian anggota populasi atau sampel yang mewakili keseluruhan. Tidak semua populasi itu nanti diteliti dan digunakan sampel representatif agar hasil penelitian mewakili keseluruhan. Nah, tujuan penggunaan sampling itu untuk menghemat waktu dan biaya penelitian, mempermudah pengumpulan data, menjamin validitas hasil penelitian. Untuk jenis samplingnya itu ada probability sampling, yaitu semua anggota itu punya peluang yang sama. Sedangkan ada non-probability sampling, itu peluang tidak sama atau lebih fleksibel. Next.
Selanjutnya ada sumber bias. Nah, bias adalah kesalahan sistematis yang mempengaruhi hasil penelitian sehingga data tidak sepenuhnya valid. Untuk sumber bias itu ada 3. Yang pertama ada bias respon, 2 ada reaktivitas, dan ketiga ada demand karakteristik. Next. Untuk bias respon itu adalah bias yang terjadi ketika responden memberikan jawaban yang tidak akurat atau tidak jujur, baik disengaja maupun tidak. Nah, penyebabnya itu biasanya responden ingin menyenangkan peneliti, jadi kayak jawabannya tuh di iya-iya semua, padahal sebenarnya responden itu tidak tahu atau tidak paham. Selanjutnya, untuk menghindari jawaban negatif, terus kurangnya pemahaman responden terhadap pertanyaan. Untuk cara mengurangi bias respon itu menjaga anonimitas responden, terus menggunakan pertanyaan jelas dan netral, dan menerapkan regulasi data atau cross-check dengan sumber lain. Untuk dampak dari bias respon itu mengurangi validitas data dan kesimpulan penelitian menjadi tidak akurat. Next. Selanjutnya ada bias reaktivitas, yaitu bias yang terjadi ketika kehadiran peneliti atau alat pengukur mempengaruhi perilaku responden. Nah, penyebabnya itu biasanya responden sadar sedang diamati. Jadi, ketika itu pengamatan langsung itu biasanya siswanya itu cuman pura-pura buat mengerjakan. Jadi kalau ada guru itu mereka pura-pura aktif, padahal sebenarnya tidak. Selanjutnya ada penyebabnya itu alat pengukur atau pengamatan dianggap menilai kinerja mereka. Nah, untuk cara mengurangi bias reaktivitas itu bisa observasi diam-diam atau tersembunyi jika etis, dan menggunakan rekaman video atau audio untuk analisis pasca observasi, dan membiarkan responden menyesuaikan diri terlebih dahulu sebelum pencatatan. Untuk dampak dari bias reaktivitas itu dapat tidak mencerminkan perilaku alami dan kesalahan interpretasi perilaku. Next. Selanjutnya ada demand karakteristik, yaitu bias yang terjadi ketika responden menebak tujuan penelitian dan menyesuaikan perilaku atau jawaban sesuai harapan peneliti. Nah, untuk penyebabnya itu biasanya instruksi penelitian terlalu jelas dan responden tahu hipotesis penelitian. Untuk cara menguranginya itu gunakan blind design atau responden tidak tahu tujuan penelitian, terus instruksi dibuat netral dan tidak menimbulkan dugaan, menerapkan randomisasi atau pengacakan perlakuan. Untuk dampak dari bias demand karakteristik itu data menjadi tidak alami, terus kesimpulan penelitian bisa salah arah. Next. Nah, untuk proses survei research itu yang pertama mengidentifikasi masalah. Jadi kita harus tahu masalah apa yang akan kita identifikasi. Selanjutnya menyusun pertanyaan penelitian, lalu mendesain survei, terus pengambilan data, pengumpulan data, menganalisis data, selanjutnya yang terakhir kesimpulan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya di sini ada langkah pelaksanaan survei. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan. Jadi pada tahap planning ini, langkah awal yang sangat penting dalam melakukan survei karena menentukan arah keseluruhan penelitian. Nah, pada tahap ini peneliti harus menetapkan tujuan survei, menentukan masalah yang ingin dikaji, serta merumuskan pertanyaan penelitian. Selain itu, peneliti juga perlu menentukan metode yang akan digunakan, waktu pelaksanaan, serta sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua ada sampling atau penentuan sampel. Nah, sampling ini merupakan proses untuk memilih sebagian individu dari populasi yang akan dijadikan sebagai responden dalam survei. Sampel harus mewakili populasi agar hasil survei dapat digeneralisasikan. Teknik sampling bisa berupa acak atau random, purposive atau stratified tergantung kebutuhan penelitian. Misalnya, jika populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas 8 di suatu sekolah yang berjumlah 200 orang, maka bisa diambil sampel sebanyak 50 siswa secara acak. Dengan demikian, data yang diperoleh tetap bisa mewakili keseluruhan siswa kelas 8. Kemudian yang ketiga ada construction of questionnaire atau penyusunan kuesioner.
Nah, pada tahap ini, peneliti menyusun instrumen berupa kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Pertanyaan harus jelas, tidak ambigu, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Kuesioner dapat berupa pilihan ganda, skala Likert, maupun pertanyaan terbuka. Kemudian selanjutnya ada Kok hilang suaranya? mohon maaf tadi terpencet. Selanjutnya ada Oke. di data collection. Jadi data collection ini adalah proses untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Nah, pada proses ini dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui G-form, wawancara, dan metode lainnya. Kemudian ada translation of data atau pengolahan data. Jadi translation of data ini berarti mengubah data mentah menjadi bentuk data yang lebih terstruktur agar mudah dianalisis. Data biasanya dikelompokkan atau disajikan dalam bentuk tabel, diagram, maupun grafik. Kemudian yang keenam ada analisis atau analisis data. Nah, pada tahap ini, data yang telah diolah dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, atau kecenderungan tertentu. Analisis bisa bersifat deskriptif, berupa penjelasan data, atau inferensial, yaitu mengambil kesimpulan yang lebih luas. Kemudian yang ketujuh ada conclusion atau kesimpulan. Jadi kesimpulan sendiri merupakan hasil akhir dari analisis data yang menjawab tujuan penelitian. Kesimpulan yang diambil harus berdasarkan data yang diperoleh, bukan merupakan opini pribadi. Kemudian yang terakhir ada reporting atau pelaporan. Jadi tahap terakhir dalam penyusunan laporan hasil survei secara sistematis dan jelas agar dapat dipahami oleh pembaca. Laporan biasanya mencakup latar belakang, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Next. Selanjutnya di sini ada 10 tahapan untuk membuat desain penelitian yang bagus. Yang pertama itu menentukan tujuan dan cakupan survei. Jadi tujuan dan juga topik survei yang akan dilakukan itu ditentukan terlebih dahulu. Hal ini supaya survei yang dilakukan itu akan memiliki arah yang jelas dan tidak melebar kemana-mana. Misalnya, ketika kita ingin meneliti kebiasaan belajar siswa, maka fokus pertanyaan harus berkaitan dengan aktivitas belajar siswa. Kemudian yang kedua ada menyusun pertanyaan yang diperlukan. Nah, dalam menyusun pertanyaan ini, pertanyaan yang dibuat itu harus benar-benar yang dibutuhkan atau sesuai dengan tujuan penelitian. Dan menghindari pertanyaan lain yang tidak relevan karena dapat membuat responden merasa bosan dan juga menurunkan kualitas data yang akan kita peroleh. Kemudian yang ketiga membuat survei secara singkat dan sederhana. Jadi survei yang dibuat harus singkat dan menggunakan bahasa yang sederhana supaya mudah dipahami oleh responden. Ketika menggunakan bahasa yang terlalu panjang dan rumit, responden akan cenderung tidak menyelesaikan survei atau menjawab secara asal-asalan, sehingga hasilnya tidak bagus. Kemudian selanjutnya ada mengajukan satu pertanyaan dalam satu waktu. Jadi setiap pertanyaan sebaiknya hanya menanyakan satu hal, supaya tidak membingungkan responden. Pertanyaan yang ganda dapat menghasilkan jawaban yang tidak jelas karena responden tidak tahu harus fokus ke bagian yang mana. Kemudian menghindari penggunaan istilah teknis atau jargon. Nah, hal ini penting untuk diperhatikan karena supaya responden dengan latar belakang yang berbeda nantinya tetap bisa memahami pertanyaan dengan baik. Kemudian menggunakan jenis pertanyaan yang tepat. Nah, untuk penggunaan jenis pertanyaan yang tepat ini nantinya akan menentukan apakah jawaban yang diberikan nanti akan memiliki kebebasan atau
pertanyaan yang tertutup yang nantinya akan memberikan kemudahan untuk menganalisis data. Kemudian ada merancang survei dengan matang. Jadi perancangan survei harus dilakukan dengan matang dan tidak terburu-buru, sehingga akan menghasilkan data yang lebih valid dan mudah untuk dianalisis. Kemudian menganalisis data yang telah dikumpulkan. Nah, kemudian setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis untuk menemukan pola atau informasi penting yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Kemudian menyusun laporan ringkasan. Nah, dari hasil survei yang sudah disusun dalam bentuk laporan ringkasan yang sistematis dan mudah dipahami, maka hasilnya itu dapat disampaikan kepada pihak lain dengan lebih jelas. Kemudian yang terakhir menarik kesimpulan dan menentukan tindakan. Nah, setelah dilakukan penelitian dan juga mendapatkan hasil survei, maka selanjutnya dapat ditentukan langkah atau tindakan yang akan diambil sebagai tindak lanjut dari penelitian. Next. Selanjutnya ada hal yang perlu dipertimbangkan dalam penelitian survei. Yang pertama yaitu mengenai pertanyaan penelitian. Jadi seorang peneliti itu harus memiliki pertanyaan penelitian yang jelas sebagai dasar pelaksanaan survei. Pertanyaan ini akan menentukan arah, tujuan, serta jenis data yang akan dikumpulkan. Jika pertanyaan penelitian tidak jelas, maka survei bisa menjadi tidak terarah dan hasilnya akan sulit untuk dianalisis. Kemudian yang kedua ada populasi yang meliputi aksesibilitas, literasi, dan bahasa. Jadi peneliti perlu mempertimbangkan siapa target respondennya, apakah mereka mudah dijangkau, memiliki kemampuan membaca yang baik, serta memahami bahasa yang akan digunakan dalam survei. Hal ini penting agar responden dapat mengisi kuesioner dengan benar. Kemudian yang ketiga ada sampling yang meliputi ketersediaan data dan juga partisipasi responden. Nah, dalam menentukan sampel, seorang peneliti harus memastikan bahwa data responden tersedia dan mereka bersedia untuk berpartisipasi. Karena tingkat partisipasi itu nantinya akan sangat berpengaruh pada kualitas data yang akan diperoleh. Kemudian yang keempat ada pertanyaan yang mencakup jenis, panjang, dan juga kompleksitas. Jadi pertanyaan dalam survei itu harus dirancang dengan mempertimbangkan jenisnya, akan terbuka atau tertutup, panjangnya pertanyaan, serta tingkat kesulitannya. Pertanyaan yang terlalu panjang dan rumit dapat membuat responden bingung atau tidak menjawab dengan benar. Selain itu, peneliti juga mempertimbangkan penggunaan kuesioner yang sudah ada, yang telah terbukti valid. Kemudian selanjutnya ada konten atau pengetahuan yang dimiliki oleh responden. Jadi isi pertanyaan harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan responden. Jangan sampai pertanyaan yang dibuat itu terlalu sulit atau di luar pemahaman mereka karena dapat menghasilkan jawaban yang tidak akurat. Kemudian selanjutnya ada bias, yaitu terkait kejujuran jawaban. Jadi seorang peneliti itu harus mempertimbangkan kemungkinan bias dalam jawaban responden. Karena terkadang responden memberikan jawaban yang dianggap baik secara sosial, bukan jawaban yang sebenarnya. Nah, hal ini dapat mempengaruhi keakuratan data yang akan diperoleh. Kemudian yang terakhir ada administratif, yaitu terkait biaya, waktu, dan juga peralatan. Pelaksanaan survei juga harus mempertimbangkan aspek administratif seperti biaya yang dibutuhkan, waktu pelaksanaan, serta alat atau media yang digunakan. Perencanaan yang baik akan membuat survei lebih efisien dan juga efektif. Next. Selanjutnya di sini ada contoh desain survei. Yang pertama itu ada multiple choice atau biasa disebut pilihan ganda. Nah, jenis pertanyaan ini menyediakan beberapa pilihan jawaban dan responden hanya memilih satu atau kadang juga bisa lebih dari satu gitu ya. Kemudian yang kedua ada rank order. Nah, jadi pada desain ini, responden diminta untuk mengurutkan beberapa pilihan berdasarkan prioritas atau preferensi. Untuk contohnya yaitu misalnya ada pertanyaan urutkan faktor yang mempengaruhi motivasi belajar Anda. Nah, nanti ada pilihan
lingkungan belajar, dukungan orang tua, media belajar, dan juga teman, nanti siswa diminta untuk mengurutkan faktor dari yang paling mempengaruhi motivasi belajarnya. Kemudian yang ketiga ada Likert Scale atau skala Likert. Jadi pada survei ini nantinya responden memilih tingkat persetujuan terhadap suatu pernyataan. Nah, jawabannya itu nanti bisa berupa sangat tidak setuju, setuju maupun sangat setuju. Kemudian ada matriks atau tabel. Jadi nanti pada desain ini beberapa pernyataan disusun dalam bentuk tabel dengan pilihan jawaban yang sama. Jadi nanti bentuk tabelnya itu ada pernyataan, kemudian nanti di pilihannya itu ada sangat tidak setuju, setuju, dan juga sangat setuju. Nanti siswa bisa mencentang pada tabel di bagian pilihannya itu. Kemudian yang terakhir ada open-ended atau pertanyaan terbuka. Nah, untuk jenis desain ini nantinya responden akan menjawab dengan kalimat sendiri tanpa ada batasan pilihan. Nah, untuk jenis ini digunakan untuk menggali pendapat secara mendalam dan mendapatkan informasi yang tidak bisa diukur dengan angka. Next. Selanjutnya ada format jawaban desain survei. Itu ada yang terstruktur dan juga tidak terstruktur. Nah, untuk yang terstruktur sendiri, untuk cirinya itu jawabannya sudah tersedia, kemudian dapat berupa pilihan ganda atau skala Likert. Datanya itu nanti berupa kuantitatif dan lebih mudah untuk dianalisis. Untuk contohnya itu ada pertanyaan seberapa setuju Anda bahwa media sosial membantu dalam pembelajaran. Nah, untuk pilihannya nanti ada sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Nah, nanti responden itu dapat memilih salah satu dari jawaban itu. Kemudian untuk jawaban yang tidak sestruktur, itu ciri-cirinya jawabannya nanti bebas atau tidak ada pilihannya. Kemudian pertanyaannya terbuka, data bersifat kualitatif, lebih mendalam, tetapi nantinya akan lebih sulit untuk dianalisis. Nah, untuk contohnya itu nanti dapat berupa pertanyaan, apakah pendapat Anda tentang penggunaan media sosial dalam pembelajaran? Next. Baik, demikian presentasi dari kelompok 3. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, berpendapat, ataupun memberikan saran, dipersilahkan. Ya, silahkan. Sudah dibuka sesi tanya jawab ya, nanti dibuka dulu. Kemudian ini juga membuat kuis ya, kelompok 3 ya. Ya, Bapak. Oke, jadi tampung dulu pertanyaan dari teman-teman, kemudian setelah bertanya langsung diberikan kuisnya ya. Sambil kelompok 3 ada yang diskusi untuk menjawab pertanyaan. Ketika kuis sudah selesai, langsung bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Bisa pakai kolom chat, bisa langsung pakai lisan. Ini sudah ada di kolom chat juga. Oke, silakan dipandu lagi. Mungkin tidak cuma satu ya, mungkin 2 atau 3 lah ya dari apa sesi pertanyaan. Ya, silakan dipandu ya, kelompok 3 untuk sesi tanya jawabnya.
Silakan untuk teman-teman yang lain. Ayo ini yang bertanya yang wajib menanggapi ya, dan sampaikan kemarin ya. Kelompok 3 maju, kelompok 4 wajib untuk memberikan pertanyaan. Kelompok 4 sudah ini atau mana kelompok 4 pertanyaannya? Yang kelompok wajib, ini sudah ada beberapa pertanyaan, tetapi kelompok wajib ya harus harus memberikan tanggapan pertanyaan. Oke, kita tunggu ya kelompok 4 untuk yang pertanyaan karena ini belum ada keterangan kelompok mana yang menanggapi. Langsung ke kuisnya, Mbak, dari kelompok 3. Nanti biar waktunya efisien. Baik, teman-teman, untuk kuis bisa diakses melalui kode atau scan kode di bawah. Dipersilakan untuk join. Sambil ditayangkan anunya ya, kuisnya.
Baik, teman-teman, karena sudah 31, silakan untuk dimulai start game untuk mengerjakan. Oh, baik. Untuk teman-teman, ini untuk leaderboard untuk yang mengerjakan, di mana yang pertama itu ada Mbak Jel-Jel, yang kedua itu Nin, yang ketiga itu ada AN. Eh, Demikian hasilnya untuk kuis dari materi hari ini. Oke ya, sudah dijawab semua ya, kuis 10 pertanyaan. Mungkin sudah ada apa namanya kuncinya, mungkin bisa jika ada yang perlu dibahas ya. Saya sudah mengecek tadi beberapa pertanyaannya, semuanya bersumber dari presentasi. Nah, jadi kalau tadi menyimak, insya Allah skornya 100. Ya.
Baik, selanjutnya kami dari kelompok 3 izin untuk mendiskusikan terlebih dahulu untuk beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ya, ada 4 pertanyaan ya. Oke, silahkan didiskusikan, nanti kemudian dijawab ya dari Mbak Intana, Mbak Jelita, Mbak Anida, dan juga Mbak Sri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Intana, yaitu penelitian metode survei, bagaimana penelitian memastikan bahwa instrumen survei benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur atau valid. Nah, untuk yang instrumen yang agar uji validitasnya valid itu yang pertama ada validitas isi atau content validity, yaitu peneliti harus memastikan bahwa seluruh bukti pertanyaan dalam kuesioner sudah mewakili konsep atau variabel yang diteliti. Nah, biasanya itu dilakukan dengan expert judgment atau penelitian ahli. Nah, para ahli nanti akan menilai apakah pertanyaan itu sudah relevan, jelas, dan sesuai indikator. Contohnya itu misal kayak kalau meneliti berpikir kreatif, maka item harus mencakup indikator seperti kelancaran ide, fleksibilitas, orisinalitas, dan lain-lain. Selanjutnya ada menguji validitas konstruk, yaitu menunjukkan apakah instrumen benar-benar mengukur konstruk teoritis yang dimaksud. Biasanya itu diuji dengan analisis statistik. Nah, untuk contohnya itu bisa uji korelasi item atau analisis faktor, yang setiap pertanyaan itu harus nyambung dengan konsep yang diukur, bukan asal tanya. Selanjutnya ada uji validitas kriteria yang dilakukan dengan membandingkan hasil instrumen dengan standar lain yang sudah valid. Itu biasanya berupa concurrent validity, yaitu dibandingkan saat yang sama, dan predicative validity, yaitu memprediksi hasil di masa depan. Selanjutnya ada uji coba instrumen atau tryout, yaitu sebelum digunakan ke sampel utama, kuesioner diuji dulu ke responden kecil, yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah pertanyaan itu mudah dipahami dan menguji validitas tiap item. Selanjutnya ada uji statistik, yaitu uji validitas item. Nah, setelah tryout itu biasanya dilakukan analisis, yaitu menggunakan korelasi item dan total. Nah, jika nilai R itu lebih kecil dari R atau tabel, untuk menghitung item valid. Jika tidak, item dibuang atau direvisi. Selanjutnya yang terakhir itu revisi instrumen. Jadi, instrumen yang jelek atau yang tidak bisa dipakai itu bisa diperbaiki. Bagaimana Mbak Intana, apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih Mbak Majaya. Sama-sama. Oke, dilanjutkan dulu. Nanti saya terakhiran ya. Baik, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Jelita. Tadi pertanyaannya untuk hasil survei penelitian yang diharapkan oleh peneliti itu sebenarnya data yang beragam atau yang seragam.
Jadi dalam survei penelitian itu biasanya peneliti akan mengharapkan data yang beragam. Kenapa? Karena ketika data yang beragam itu nantinya akan memberikan info yang lebih menunjukkan adanya perbedaan pendapat, kondisi, atau karakteristik dari responden sehingga nantinya peneliti bisa menganalisis suatu pola, hubungan, ataupun faktor yang mempengaruhi. Kemudian untuk data yang beragam ini nantinya juga dapat memudahkan ketika dianalisis. Nah, jadi dengan adanya data yang beragam, peneliti bisa melakukan perbandingan misalnya antar kelompok untuk mencari korelasi atau menarik kesimpulan yang lebih kuat. Kemudian ketika data yang dihasilkan itu seragam, maka nantinya akan menjadi kesulitan tersendiri untuk mengetahui penyebab perbedaan perilaku ataupun faktor yang berpengaruh, sehingga biasanya data yang diharapkan itu berupa data yang beragam tetapi juga tetap valid dan sesuai fakta. Karena keberagaman data itu akan mudah untuk dianalisis peneliti sehingga bisa dilakukan analisis dengan. Apakah sudah menjawab, Mbak Jelita? Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Asri. Tadi pertanyaannya bagaimana untuk memastikan bahwa jawaban responden itu mencerminkan kondisi nyata, bukan sekadar persepsi agar terlihat baik. Nah, untuk mencerminkan kondisi nyatanya biasanya bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu bisa menyusun pertanyaan yang jelas dan netral. Jadi pertanyaan yang dibuat itu tidak boleh mengiring atau mengarah pada jawaban tertentu sehingga responden menjawab sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kemudian juga bisa dengan menjamin anonimitas atau kerahasiaan. Jadi ketika responden dirahasiakan atau anonim itu biasanya akan lebih jujur untuk menjawab sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian bisa dengan menggunakan triangulasi data atau datanya itu nantinya tidak hanya dari satu sumber saja, tetapi dibandingkan dengan sumber lainnya. Misalnya dengan observasi langsung, wawancara, ataupun dokumen yang sudah ada untuk mengecek kebenarannya. Kemudian menyisipkan juga pertanyaan kontrol. Jadi bisa dibuat beberapa pertanyaan yang saling berkaitan untuk melihat bagaimana konsistensi jawaban dari responden. Kemudian yang kelima bisa menggunakan instrumen yang valid dan reliable. Nah, untuk kuesioner nantinya diuji terlebih dahulu agar benar-benar mengukur kondisi yang ingin diteliti atau nantinya tidak bisa mengurangi untuk biasnya seperti itu. Untuk kemudian bisa memberikan instruksi yang jujur kepada responden. Jadi di sini ditekankan bahwa tidak ada nantinya itu tidak ada jawaban yang benar ataupun yang salah dan datanya itu hanya digunakan untuk penelitian saja, tidak akan menentukan nilai ataupun aspek-aspek yang lainnya. Seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab, Mbak Asri? Ya, direspon. Yang bertanya dari Mbak Asri.
Mungkin selanjutnya saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Anida, di mana tadi kan hanya menjelaskan lebih ke bias penelitian kualitatif, lalu contoh bias yang mungkin terjadi dalam penelitian kuantitatif itu yang bagaimana ya? Untuk bias itu tadi ada bias sampling, bias instrumen, bias respon, bias non-respon, dan bias peneliti. Kalau untuk yang kuantitatif, untuk bias sampling itu contohnya kayak peneliti itu ingin mengetahui rata-rata nilai IPA untuk siswa jumlahnya 100, tetapi sampel yang diambil itu hanya 30. Nah, di situ nanti rata-rata nilai sampel itu bisa tinggi, sedangkan nilai rata-rata seluruh siswa 100 itu cuma 75 rendah. Sehingga di situ nanti hasil terlalu tinggi karena sampel tidak mewakili populasi. Nah, itu akan menjadikan bias. Lalu pada bias instrumen, contohnya pada angkat motivasi belajar itu menggunakan skala, tetapi pertanyaannya itu membingungkan sehingga instrumen yang tidak jelas membuat responden menjawab tidak akurat. Nah, nanti datanya itu menjadi bias. Kemudian untuk bias respon, itu contoh pertanyaan yang siswa ditanya, apakah kamu belajar setiap hari? Nah, nanti secara sadar pasti siswa akan menjawab ya, sehingga dengan kecenderungan itu hasilnya tidak sesuai dengan kondisi nyata, karena kalau diobservasi mungkin em, mereka banyak yang tidak belajar rutin gitu. Kemudian untuk bias non-respon, seperti survei itu diberikan kepada 100 siswa, tetapi nanti yang ngisi cuma 60 siswa. Nah, nanti dari data itu jadi lebih tinggi karena kelompok tertentu itu tidak ikut. Ya, nah, karena tidak ikut beberapa orang itu menjadi bias. Kemudian dari bias peneliti pada kuantitatif itu peneliti hanya memasukkan data yang mendukung hipotesis. Data lengkap itu rata-rata contohnya 78. Nah, tapi peneliti cuma mengambil data yang dipilih rata-rata 85. Nah, berarti peneliti pemilihan data yang tidak objektif ini menghasilkan data menjadi tidak valid dan bias. Apakah dari Mbak Nida sudah menjawab pertanyaan saya? Sudah, terima kasih. Sudah semua ya? Kalau sudah, ditutup. Ya, kan? Saya akan memberikan penekanan. Baik, demikian presentasi dari kelompok 3. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kelompok 3 tadi sudah presentasi dengan sangat baik sekali. Materinya cukup bisa dipahami dengan baik, saya yakin ya, karena tadi dijelaskan cukup cukup detail ya dan jelas sekali. Nah, di sini kita akan coba review kembali khususnya dari beberapa pertanyaan. Ya. Yang pertama dari Mbak Intana. Ya. Ini bagaimana kita bisa memastikan instrumen survei itu benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur atau valid. Nah, ini nanti masuk di bagian pengembangan instrumen. Jadi setiap riset, apapun jenisnya, itu membutuhkan instrumen penelitian. Nggak cuma survei, eksperimen juga butuh. Ya. Ex post facto juga butuh. Kemudian penelitian action research atau PTK itu pun juga butuh instrumen. Ya. Nah, instrumen itu akan mengukur apa yang seharusnya diukur. Itu istilahnya adalah instrumen yang memenuhi standar validitas. Baik itu validitas isi, instrumennya dikembangkan berdasarkan teori. Ya. Jadi misalkan kita ingin mengukur motivasi belajar atau kita ingin mengetahui motivasi belajar, ya, maka kita kembangkan instrumen item-item atau pertanyaan kuesioner ya terkait dengan motivasi belajar.
Nah, kita pelajari dulu motivasi belajar itu seperti apa. Oh, ternyata ada faktor intrinsik, faktor ekstrinsik, dan seterusnya. Jadi, item-itemnya itu dikembangkan dari rujukan. Ya, bisa khususnya dari buku-buku yang memang dipercaya. Itu ya. Jadi ini terkait dengan pengembangan instrumen dikatakan valid ketika instrumennya dikembangkan dari referensi yang terpercaya, baik dari buku maupun dari jurnal. Nah, selain dari validitas isi atau punya rujukan, teman-teman juga harus melakukan uji empiris. Ya, artinya instrumennya itu diuji cobakan di responden secara terbatas. Ya, apakah 2 kelas atau 1 kelas? Tapi biasanya kalau saya menyarankan 2 kelas, karena 1 kelas itu riskan. Nanti takutnya data yang jelek itu tidak bisa direduksi. Tapi kalau kita menggunakan 2 kelas, ada estimasi 60, maka kita punya potensi untuk menghilangkan sekitar 20 ketika ada data yang tidak sesuai harapan. Tuh. Jadi instrumen dikembangkan dari rujukan, yang kedua instrumen juga diuji secara empiris di kelas yang berbeda atau dilakukan uji terbatas. Nah, kemudian Mbak cerita seragam atau malah berbeda ya datanya. Nah, ini kaitannya dengan teknis ya. Teknis di dalam pengambilan data yang menggunakan angket. Maka angketnya ini secara operasional dikembangkan dari referensi. Ya. Kemudian pertanyaannya disusun ada angket yang sifatnya positif, ada angket yang sifatnya negatif. Itu. Nanti kalau kita semua positif, maka jawabannya itu kadang ujung kanan semua. Meskipun baca atau tidak baca, mereka akan cenderungnya memilih sebelah kanan. Maka di sini penting sekali untuk memastikan itemnya dibaca dengan baik atau tidak ya. Kita buat pertanyaannya itu seragam. Dari 20 pertanyaan mungkin ada sekitar 5 sampai dengan 7 item itu kita susun dalam bentuk pertanyaan negatif. Ya, biasanya saya belajar sehari berapa. Saya senantiasa menggunakan HP untuk mencari informasi terkait dengan pembelajaran apa. Ya, kemudian ada lagi saya tidak memanfaatkan waktu untuk mengerjakan tugas dengan baik. Kelihatan kalau siswanya kok jawabnya kok ujung kanan. Nah, ini berarti pertanda siswa itu tidak membaca, tidak memahami item yang ditanyakan. Itu. Jadi harusnya apa namanya? Datanya itu nanti akan semakin beragam. Ada yang ujung kanan, ada yang ujung kiri. Tetapi kalau dalam konteks mengolah data, ya, itu nanti angkat yang negatif itu di skornya dibalik. Ya. Kalau angket positif kan 1, 2, 3, 4. Ya, dari sangat tidak setuju 1, tidak setuju 2, kemudian setuju 3, sangat setuju 4. Nah, ketika pertanyaannya negatif, saya tidak, ya, kok jawabnya 1, ya, maka 1 ini skornya jadi 4. Kenapa? Ini sama dengan sangat, apa namanya, kan 1 kan sangat tidak setuju, maka skornya 4. Gitu. Ya, jadi harus perhatikan ketika dalam melakukan translasi data. Ya, jangan langsung nih skornya dijumlah semua. Skor positif, angkat positif, skornya tinggi semua. Angkat negatif, skornya rendah semua. Nah, ini harus ini nggak fair akhirnya. Jadi harus diperhatikan dalam mengolah data yang sifatnya angket. Nanti besok juga teman-teman ada yang mengolah data, misalkan aspek yang diamati adalah aspek efektif, kemudian aspek kerjasama, ya yang bukan kognitif, maka melibatkan pengembangan instrumen yang menggunakan angket. Ya. Cuma bedanya apa? Kalau kita penelitian di kelas, itu kan ada treatmentnya, treatment sebelum sama sesudah terkait dengan motivasi belajar. Kalau survei riset itu tidak ada treatmentnya. Itu. Jadi kalau kita ingin menggali
mengetahui proses pembelajaran IPA di kelas. Kita bisa langsung membuat angket, tapi angketnya harus dilakukan validasi berdasarkan referensi, ya. Minimal tuh instrumennya punya pegangan, punya acuan, ya. Kemudian kita gunakan disebar ke suatu tempat atau responden. Nah, mereka akan ngisi. Jadi sebelum konteks riset untuk survei itu sebenarnya alami, tidak ada treatmentnya. Tetapi kalau ada treatmentnya, maka menjadi penelitian yang sifatnya eksperimen. Ya. Motivasi sebelum sama motivasi belajar. Nah, ini eksperimen. Nah, kemudian bias jelas. Ya. Setiap penelitian itu bisa atau berpotensi terjadi bias. Misalkan kita meneliti materinya adalah materi kelas 9. Ya. Ternyata kita eh, mengambil data di kelas 8. Nah, ini bias responden. Harusnya responden yang nerima adalah kelas 9, tetapi kita mengambil responden di kelas 8. Punya potensi bias. Ya. Bisa juga biasnya itu kita ingin mencari responden yang kategorinya itu adalah kategori eh, ekonominya adalah menengah ke atas. Kita kan nggak tahu itu kan. Oh, ternyata respondennya itu kita nggak memenuhi. Sehingga apa? Asal responden itu digunakan. Sehingga ini juga bias. Misalkan kita ingin meneliti, misalkan teman-teman yang ya kita ada PPG itu kan. Kita ingin mengevaluasi program PPG-nya seperti apa yang dirasakan bagi alumni. Oh, ternyata PPG-nya beda-beda. Ada alumni tahun 2023, tahun 2025, 2026, yang tahun ini, ya. Ternyata polanya beda. Nah, ini jelas punya potensi bias, ya. Jadi antara jawaban yang diisikan antar responden tiap tahun itu bisa berbeda. Kenapa? Programnya agak sedikit berbeda tiap tahun. Di situ. Nah, kemudian bahasa ini eh, agar responden itu mencerminkan kondisi nyata, bukan sekedar persepsi, ya ini, maka di sini jelas sekali responden itu kadang kita jelaskan. Ya. Ini ada angket yang mohon diisi kepada Ananda, atau mungkin kepada Bapak Ibu, atau mungkin bagi teman-teman sekalian, tergantung siapa yang dihadapi. Ya, kalau konteks sekolah ya Ananda, mungkin siswa-siswi. Tapi kalau konteks masyarakat ya Bapak Ibu. Ya. Kita jelaskan angket ini hanya untuk menggali informasi yang ada di lapangan. Tidak akan mempengaruhi nilai, tidak akan mempengaruhi kualitas layanan kepada Bapak Ibu. Nah, nomor satu kita jelaskan, nomor satu ini maksudnya apa, bahkan kalau kalau ingin bagus lagi, setiap pertanyaan atau angket yang memang itu agak berbeda, misalkan angketnya kok negatif, kita berikan tanda negatifnya, mungkin di bold kata-katanya saya, tidaknya itu dibuat huruf bold, ditebalkan, atau dibuat kapital. Ini menunjukkan agar responden itu hati-hati di dalam memberikan jawaban. Di situ ya. Bisa dipahami ya untuk review dari beberapa pertanyaan. Nah, berikutnya kita singgung kembali. Jadi namanya penelitian riset, survei itu kalau di S1 kita itu tidak digunakan di dalam penelitian skripsi ya, tetapi itu nanti bisa teman-teman kuatkan sebagai bahan untuk bab 1. Jadi bab 1 itu kan latar belakang. Nah, latar belakang itu kan kita sumbernya selain dari artikel orang lain, kita bisa menguatkan dengan hasil observasi peneliti selama program PK di SMP X selama 3 bulan misalkan. Menunjukkan bahwasanya pembelajaran IPA yang dioptimalkan atau yang diintegrasikan dengan potensi lokal atau potensi kearifan lokal belum banyak dioptimalkan dalam pembelajaran di kelas.
terlihat dari kegiatan praktikumnya maupun sumber belajarnya semuanya menggunakan bahan textbook yang tidak ada unsur potensi lokal di wilayah tempat. Itu. Jadi meskipun skripsinya itu konteksnya adalah eksperimen, tetapi kita bisa menyisipkan hasil survei. Ya, survei langsung pakai lembar observasi, survei langsung dengan menggunakan wawancara, ya, survei dokumentasi. Jadi kita bisa melihat dari apa perangkat pembelajaran yang digunakan di kelas oleh guru. Tapi kalau dalam mengembangkan bab 1 jangan menyebut perangkat pembelajaran yang dikembangkan guru. Tapi gunakan redaksi perangkat pembelajaran yang diimplementasikan di kelas. Nah, itu. Meskipun ya kita bisa menyimpulkan itu kan yang buat guru, tetapi kita harus menggunakan etika atau kode etik di dalam penelitian. Ya, kalau kita nyebutkan perangkat pembelajaran yang digunakan guru, model pembelajaran yang digunakan guru, ini langsung justifikasinya jelek kepada guru. Di situ. Nah, kemudian untuk yang tadi sudah baik sekali, ya kita bisa menyimpulkan kalau yang jenis survei tadi secara umum itu kan bisa dilakukan dengan desain longitudinal, ada yang cross seksional. Ya. Jadi longitudinal itu tahun dari waktu ke waktu, jangkanya panjang di situ. Nah, kita bisa melihat misalkan tren kehidupan di masyarakat pedalaman. Nah, tahun sekian kita adakan survei, sudah berganti waktu kita survei lagi. Ya, tahun 2022, 2023, 2024, 2025. Jadi, overtime, waktu demi waktu itu dilakukan secara berkala. Itu namanya trennya seperti apa. Ini sering sekali digunakan pada penelitian yang sifatnya daya beli, ekonomi, gaya hidup, ya. Kemudian minat minat apa daya tarik untuk pembelian barang. Oh, ternyata dulu itu produknya sukanya Asus. Kemudian ternyata habis itu kok berpindah. Kenapa? Oh, ternyata Asus ini jarang apa namanya untuk inovasinya sangat kecil. Nah, semua beralih pada Samsung dan seterusnya. Nah, kemudian cohort. Ini juga sama overtime, waktu ke waktu cuma populasinya bisa beda, ya, sampelnya bisa beda. Ya. Jadi sampelnya mungkin tahun ini 2022 sampelnya sampel A. Tahun 2023 ini sampelnya kategori B. Ya, kenapa? Karena kita mencari apa namanya usia-usia tertentu, ya, usia SD, ya, SD kelas 6 kan tiap waktu kan mereka lulus nggak mungkin ya kita harapkan kelas 6 SD tapi sampelnya kelas SMP kan nggak mungkin. Bisa juga kita panel, ya. Jadi panel itu bisa juga menggunakan orang-orang yang sama, ya. Itu kita berikan beberapa pertanyaan, kita mintakan jawaban dari mereka. Sama halnya kita panel dalam diskusi presentasinya, panel kelompok 1, 2, 3 selesai, mereka menyajikan, kemudian kita bisa memberikan diskusi atau pertanyaan. Di situ. Kemudian jadi longitudinal itu overtime, waktunya lebih panjang. Kemudian penelitian yang sifatnya satu waktu selesai itu adalah cross seksional. Itu biasanya apa? Untuk membandingkan kelompok. Ya. Misalkan kita mensurvei, ya, mensurvei gaya belajar atau implementasi kurikulum Merdeka di SMP kota, kemudian SMP desa, SMP pedalaman, atau implementasi kurikulum Merdeka di wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Ya, dalam satu waktu tuh selesai. Maksudnya begini, dalam satu waktu itu nggak harus sehari semua selesai, enggak. Tetapi dalam jangka waktu mungkin 1 bulan, kita ambil datanya selama 1 bulan. Jadi intinya itu tidak ada pergantian waktu, ya. Survei tahap pertama, survei tahap kedua enggak ada. Langsung pokoknya sekali instrumennya sama,
kita sebar dengan melibatkan beberapa orang, mungkin teman, untuk mengedarkan atau meng-share link kepada guru-guru atau pada responden di wilayah Indonesia Barat, Tengah, Timur. Nah, itu langsung sekali waktu selesai. Bisa juga untuk sifatnya untuk kebutuhan. Nah, ini bisa juga ya, kebutuhan. Dari waktu ke waktu itu ternyata pembelajaran IPA itu belum banyak diintegrasikan dengan kearifan lokal di wilayah setempat. Nah, ini bisa, cuma ini kalau kita menggunakan cross itu bisa ya. Ini pas untuk diintegrasikan di bab 1. Survei kebutuhan untuk mengintegrasikan apa dalam proses pembelajaran. Bisa juga nanti program evaluasi. Ya, satu waktu kita melihat kurikulum Merdeka itu kan sebenarnya diketok tahun 22. Nah, kita survei ini sudah saatnya kita evaluasi. Apakah ada kendala, bagaimana implementasinya, kategori sangat baik, baik, cukup atau kurang. Nah, ini butuh evaluasi. Ya. Kemudian bisa juga kita gunakan tuh sifatnya group comparison. Kita membandingkan kelompok. Ya, tadi sudah kita singgung ya, kelompok Indonesia Barat, Tengah, Timur. Termasuk juga national assessment. Kalau zaman dulu kan untuk pemetaan ya, UN, baik untuk semua sekolah se-Indonesia itu untuk mengetahui kalau dalam konteks ini itu yang digunakan di level internasional itu adalah asesmen PISA. Ya, kita bisa melihat PISA Indonesia itu dari waktu ke waktu. Ya. Tapi dalam konteks untuk melihat bagaimana capaian PISA di tahun 2025 atau tahun 2023, ya, tahun 2022 itu namanya cross sectional. Tetapi kalau kita ingin melihat perubahannya dari waktu ke waktu itu tahun 2000 tahun 2000, 2023, 2026, PISA-nya bagaimana? Itu kan sampelnya pasti beda. Ya, itu namanya cohort. Ya. Jadi waktunya itu panjang sekali, kita bisa melihat trennya pisahnya Indonesia seperti apa. Gitu. Nah, kemudian terkait untuk yang kegiatan survei ini, memang tidak ada treatmentnya. Ya. Jadi jangan disamakan, kita ingin mengukur motivasi belajar, kemampuan kerjasama, ya, kemampuan afektifnya. Ini kalau di situ hanya sekedar mensurvei tanpa ada unsur perlakuan pembelajaran atau tanpa ada treatment, itu namanya survei. Tetapi kalau ada pretest, treatment, post-test, maka ini bukan survei lagi, tetapi penelitian eksperimen, instrumennya instrumen non-test. Nah, di situ nanti akan masuk di pekan-pekan ke depan terkait dengan pengembangan instrumen dan cara untuk menyelidiki bagaimana instrumennya itu valid atau tidak. Di situ. Nah, kembali lagi teman-teman, untuk yang tugas kemarin kan sudah saya tugaskan untuk mengembangkan bab 1 ya. Tolong nanti di kelas 6A ini bisa diupload tugasnya. Ya, tugas pengembangan bab 1 lengkap ya, dari latar belakang, kemudian identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Ya. Kemudian untuk besok kita akan lanjut lagi pada pengembangan bab 2, kajian teori. Ya. Nanti bagaimana kita mengembangkan nanti besok kita akan pelajari bersama, kemudian outputnya adalah teman-teman sudah mulai mencari referensi dasar teori baik dari buku maupun dari jurnal yang akan digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Ya, terkait dengan IPA, hakikat pembelajaran IPA, ya, kemudian model pembelajaran IPA atau yang lain, kan ada media, ada model pembelajaran, ya, ada integrasi potensi lokal, itu bisa dimasukkan di bab 2. Ya. Baik, sampai sini dulu. Siapa yang belum jelas bisa bertanya. Izin bertanya, Bapak. Oke, Mas Nur, silakan. Saya penasaran terkait survei dari PK tadi, kan tadi observasi. Nah, itu cara
memberikan bukti bahwa telah melakukan observasi itu bagaimana ya, Pak? Oke, jadi ini kadang dibutuhkan ya dalam konteks administrasi ya. Jadi sebagai bukti kita sudah melakukan penelitian, kita minta surat keterangan dari tempat kita melakukan penelitian. Ya. Misalkan kita menelitinya di desa, kita bisa minta suratnya kepada Dukuh. Ya, sama halnya besok teman-teman kan ada KKN kan itu nanti ada surat keterangan dari ke desa menyatakan bahwasanya mahasiswa terdaftar ini telah melakukan program KKN, judulnya apa, selama berapa waktunya. Dalam konteks penelitian ini juga sama. Ya, teman-teman nanti misalkan penelitiannya umum ya. Ini memang kalau di S1 kan eksperimen. Ya, eksperimen. Nah, nanti mahasiswa ini judulnya ini telah melakukan penelitian di sekolah ini dari waktu ini sampai kapan itu bisa dibuatkan surat keterangan selesai melakukan penelitian. Nah, kalau konteksnya adalah survei untuk menguatkan di bab 1, ya itu kita kan juga nanti ada keterangan, ya. Surat keterangan telah melakukan PK. Nah, sebutkan hasil observasi selama program PK di SMP Inks menunjukkan pembelajaran IPA yang diintegrasikan dengan bla 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 belum dioptimalkan. Ya, gunakan bahasa yang lebih sopan ya. Atau tidak kalau ada kata-kata tidak itu kan ekstrim, tapi belum dioptimalkan, belum dimaksimalkan. Nah, di situ. Gitu ya Mas Nur ya. Baik, Bapak. Baik, mungkin sampai sini ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mudah-mudahan bermanfaat penjelasan hari ini. Dan pekan depan masuk di penelitian eksperimen kalau nggak salah ya. Berarti kelompok yang maju kelompok 4, nanti yang wajib untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan adalah kelompok 5. Ya. Kemudian kelompok lain bisa aktif untuk bertanya juga. Kemudian besok pagi kita kuliahnya pakai Zoom lagi ya untuk membahas teknis dalam pengembangan bab 2. Gitu. Baik, terima kasih untuk kerjasamanya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama.